ketika gaji guru kecil, dia mengajar pakai sepeda motor, minyaknya diisi 20.000, tahan 4 hari. Dia khusyuk mengajar di kelas. Tapi begitu sertifikasi turun, uang tunjang, uang sikut, uang sundul, uang tanduk, uang macam-macam dapat, apakah keperluan tertutupi? Tidak. Kenapa? Karena kebutuhan semakin membesar. Yang dulu cukup dengan sepeda motor, sekarang tidak cukup lagi. Mulai pakai mobil tapi tidak lunas. Ketahuan dari mana? Suara kena klaksonnya. Kredit, kredit. Dulu detak jantung normal. Pup, pup, pup. Sekarang sudah tak normal. Tanggal 15. Pup, 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 pup. Makanya pesan Nabi, iqna bima qasamallahu lak takun aghnan nas. Merasa cukuplah dengan pembagian yang diberikan Allah, maka engkau akan menjadi orang yang amat sangat berkecukupan. Apalagi kita sekarang hidup di zaman konsumtif. Semuanya dilihat, ditonton di televisi. Dulu TV cuma satu. Sekarang TV One, tapi TV yang lain banyak. Oleh sebab itu, maka kalau tidak ditekan ini dengan melaksanakan puasa, menyadari bahwa ini semuanya hawa nafsu, bahwa keperluan silakan, tapi lebih daripada itu, maka kita semakin besar keinginan, semakin besar hasrat, maka sesungguhnya semakin besar keperluan, semakin besar kebutuhan, maka di sana akan membuat semakin tersiksa hidup. Sekarang ada orang di rumahnya semuanya hutang. Dari mulai panci sampai motor rumah. Satu-satunya yang lunas cuma bininya saja. Itu yang lunas. Aku nikah dengan mahar sebentuk cincin emas tunai. Itu pun dia tanya dulu Pak Kua bisa kredit kan? Andai Pak Kua bilang bisa kredit. Oleh sebab itu maka tidak ada cara lain selain iqna. Unzur ilaman huwa asfala minka, lihat ke bawah. Yang punya motor kalau ngelihat ke atas tidak akan pernah menjadi orang yang bersyukur, selalu kurang. Pandang ke bawah. Syukur kita punya motor. Tuh, tetangga kita naik sepeda. Syukur naik sepeda, tangga kita jalan kaki. Syukur jalan kaki, itu lumpuh di sebelah. Yang lumpuh syukur masih hidup sebelah udah mati. Syukur masih hidup. Oh, kalau logika berpikirnya begitu kita nggak akan maju, Ustadz. Dulu sahabat-sahabat Nabi apakah mereka karena mengingat mati lalu mereka mundur? Tidak. Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai panglimanya, tertinggi, penguasanya. Belum 40 tahun. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Tidak sampai 40 tahun. Islam sudah sampai ke Azerbaijan. Ke sebelah barat sampai ke Maghribi, Maroko. Sekarang Tunisia, Aljazair, Maroko. Ke belahan timur sudah sampai ke Bahrul Qazwain, Teluk Kaspia, perbatasan dengan Moskow, Rusia. Berapa negara itu? Hitung sendiri. Banyak. Mereka itu adalah orang-orang yang merasa cukup dengan pemberian Allah. Mereka adalah orang-orang yang berilmu pengetahuan tapi beramal saleh. Jadi jangan katakan kalau kita ikut sistem ini kita tidak akan pernah maju. Romawi ditundukkan. Persia bersimpuh sujud. La tuftahannal Qastantiniyah. Kamu akan membebaskan Konstantinopel. Jadi sebenarnya kita sudah punya suri tauladan contoh terbaik yang dibawa oleh Nabi. Khairul qarun qarni, sebaik-baik masa adalah masaku. Tsummal ladzina yalunahum, satu abad setelah itu. Tsummal ladzina yalunahum, satu abad setelah itu. Itu yang disebut dengan generasi salafus saleh. Salaf 3 abad pertama, abad 1, abad 2, abad 3. Masa keemasan dan kehebatan Islam. Mereka berpegang kepada 2, kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dunia ini kalau diperturutkan seperti minum air asin. Makin diminum makin kering, makin diminum makin kurang, makin diminum makin perlu, makin diminum makin butuh, makin diminum makin berhajat. Sampai akhirnya malaikat maut mencabut nyawa dan kita tetap dalam keadaan humum dan umum, merasa susah, merasa sempit, dan yang paling mengkhawatirkan tidak pernah bersyukur pada Allah. Kalau orang tidak pernah bersyukur mengerikan azabnya. La in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur aku tambah. Wala in kafartum, tapi kalau kamu kufur, ku cabut nikmatku itu darimu. Kau kejar dunia, akhirat belum tentu dapat. Tapi kalau kau kejar akhirat, dunia akan bersimpuh di bawah tapak kaki. Oleh sebab itu didik anak-anak kita dengan mencari rezeki halal, berkah. Bangun pagi, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Berikanlah berkah pada umatku ini di paling paginya. Islam mengajarkan kita bekerja. Al-yadul ulya khairum minal yadis sufla. Tangan di atas yang memberi lebih baik dari tangan di bawah. Keluar dari masjid kita diajarkan doa Allahumma ftah li abwaaba rahmatik. Masuk masjid.
keluar masjid, Allahumma inni as'aluka min fadlik, bukakan untukku pintu-pintu rezeki. Idza qudiyatis shalah, kalau salat sudah dilaksanakan, fantasiru fil ard, bertebaran di atas muka bumi Allah, cari rezeki. Yang punya tanam-tanaman, yang punya kebun, tanam sawit, tanam kelapa, tanam karet, yang punya laut begitu luas. Oh, laut enggak ada yang punya. Laut luas, maka cari ikan di sana, milik Allah Subhanahu wa taala. Maka apapun kerja, bisnis, dagangnya, at-tajirus saduqul amin, pedagang, jujur, amanah. Kalau dia mati, ma'an nabiyyin, wasiddiqin, wasyuhada, wassalihin, dia akan disatukan bersama para nabi, siddiqin, orang yang mati syahid, dan orang-orang saleh. Silakan cari harta, tapi harta bukan tujuan. Dalam Islam harta itu untuk apa kalau dapat? Bangun masjid. Man bana masjidan, siapa yang bangun masjid, banallah mithlahu baitan fil jannah. Allah akan bangunkan untuknya satu tempat dalam surga. Dapat lagi harta untuk apa? Sekolahkan anak yatim. Ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah. Aku dan orang yang menyantuni anak yatim akan dekat seperti ini dalam surga. Dapat lagi uang untuk apa? Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Pendusta agama tak memperdulikan makan fakir miskin. Saya kalau dapat bisnis ini berhasil nanti Pak Ustadz, saya akan bangunkan rumah jompo, saya akan tanggung makannya, saya akan sekolahkan anak-anaknya. Inilah yang akan menolong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Cari penggali-penggali kubur yang tak pernah diperdulikan. Bapak sudah lama menggali kubur. Belum kau lahir, aku sudah jadi penggali kubur. Wow, horor. Berapa gaji Bapak? Ternyata masih ada penggali kubur kita yang menggali kubur hanya dikasih nasi bungkus 2 meter, masuk ke dalam 150 cm. Dia hanya menolong lillahi ta'ala, cari dia, berangkatkan dia umrah. Itu yang akan menolong di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yang memandikan jenazah yang tak pernah dipedulikan. Itulah yang akan membuat kita terus bersemangat. Bukan hanya ingin menumpuk harta, karena dunia ini akan dikejar. Rumah 1 mau 2, mobil 1 mau 2, kebun 1 mau 2, istri 1. Oleh sebab itu maka tidak ada cara lain selain kita melihat siru fil ard, berjalanlah di atas muka bumi. Fanzuru, pandang, kaifa kana aqibatul mukadzibin, bagaimana mereka dulu yang angkuh dan sombong. Ada seorang laki-laki yang gagah perkasa, dia berkuasa di dunia ini 400 sana, 400 tahun. Bukan 4 periode, 400 tahun dia berkuasa. Sehebat-hebatnya gubernur, bupati, wali kota di Indonesia ini hanya berkuasa 2 tahun. Itu pun kalau tidak ditangkap KPK. 2 periode. 2 periode. Pakai baju oranye, dah di kantor KPK. Baik, Ustaz Somad, kita tahan dulu.